Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu subhanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Nashhad an la ilaha illallah wa nashhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah ya azim ya jabbar ya qahar ya Allah ya badi'as samawati wal ard ya Allah ya faliqal habbi wan nawa ya Allah salli ala habibik ya Allah salli ala rasulik sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil mu'minin salawatullahi alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Dewan Kemakmuran Islamic Center yang kita cintai ini, dari Lajnah Ta'mir Ashabul Fadilah Al-Imam Al-Akbar Wal-Imam Rawatib Wal-Khutaba Wal-Ulama Al-Ajilla Wal-Nubala Hafizahumullahu ta'ala. Allahumma arda anhum ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan juga kepada seluruh para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah pemuda atau JPS. Yang ingin kami sampaikan ini nggak ada sampai jam berapa, nggak ada kalimat. Kalau boleh saya yang mengatur jam sendiri. Kalau saya mengatur ceramah nggak usah banyak-banyak, tapi pengamalan yang harus kuat. Makanya ini sudah mulai ini sudah mulai mukaddimah ceramah. Mukaddimah 1 jam cukuplah. Ya, mukaddimah seperti mukaddimah Ibnu Khaldun, nggak ada isinya, mukaddimah saja. 1 jam cukup untuk mukaddimah. Yang ingin menyambung jam 9 di Masjid Puntet. Yang mau nyambung, mau sambung lagi ba'da asar di Al-Jami'. Kalau ada kesempatan lagi ba'dal maghrib di Kutablang, ikut aja ya, anggap saja nyantri ya. Para hadirin dan hadirat, apa tadi saya katakan, ceramah tidak usah banyak-banyak. Makanya kalau kita lihat ke hadis Rasulullah, kalau kita rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah khutbahnya singkat, tapi giliran jadi imam salat lama salatnya. Coba lihat, ini krisis akhir zaman. Rasulullah khutbahnya singkat. Khutbah Arafah katakanlah, kalau kita lihat di khutbah Arafah, kalau kita baca enggak sampai 3 menit. Padahal khutbah Arafah itu khutbatul wada'. Setelah itu enggak ada lagi Rasulullah berkhutbah di Arafah.
terakhir seumur hidup beliau. Tapi berapa menit kalau kita baca? Cuma 3 menit. Khutbah mimbar Jumat, Rasulullah tidak lama di atas mimbar, sebentar menyampaikan yang penting turun. Tapi di mana Rasulullah lama? Di dalam salatnya. Salah satunya, kalau sudah salat beliau Jumat lama, salat hari-hari lama, sehingga salah satu makmumnya Abdullah ibnu Mas'ud gelisah ngikut salat dengan Nabi karena terlalu lama. Ini Nabi khutbahnya singkat, tapi pelaksanaannya, aplikasinya, implementasinya lama. Di kita tidak. Teori di atas mimbar hampir setengah jam. Begitu turun salat Jumat, ayat pertama, rakaat pertama, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad lagi. Pertanyaannya, ini mazhab mana kita ikut? Tolong dipahamin bahasa saya. Tolong dipahamin Bapak. Rasulullah khutbahnya singkat, pelaksanaan ibadahnya seperti salat lama. Di kita balik, ngomongnya lama, panjang, tapi giliran dalam salatnya singkat-singkat. Saya tanya sekarang, kita ikut siapa sekarang? Saya minta kepada manajemen, ini bukan masjid atau Islamic Center ini. Ini masjid atau Islamic Center ini? Islamic Center di mana? Kok diam? Ini masjid, Islamiknya di mana? Enggak ada yang jawab. Berarti nanti saya tanya sama panitia. Ini Masjid Islamic Center ini saya minta menjadi acuan di dalam pergerakan keagamaan. Khatib enggak usah banyak cerita di atas mimbar. Tapi yang dia ceritakan, pertama usahakan hadisnya sahih. Jangan cerita hadis-hadis yang bukan-bukan, sejarah yang tidak jelas. Jangan. Ini Islamic Center. Berikan vitamin kepada teman-teman yang hadir, umat Islam yang haus dengan ilmu. Berikan vitamin yang akurat, yang benar, tidak ragu-ragu. Jangan Anda meracik sendiri di luar ilmu. Akhirnya senang, enak memang. Kalau anak kecil diberikan permen yang manis-manis enak, cuma sehat nggak pernah ada. Jangan jual permen kepada anak kecil. Ini tokoh-tokoh yang datang ke Islamic Center butuh pengamalan di akhir hidupnya. Umurnya sudah singkat kita ini. Umurnya tidak lama lagi. Tolong khatib-khatib di atas mimbar berikan yang terbaik kepada mereka. Jangan menceritakan dongeng-dongeng yang tidak jelas. Ini mimbar. Makanya Rasulullah ngomong di mimbar singkat. Khutbahnya enggak lama karena poin-poin yang beliau sampaikan. Tapi giliran salat lama. Kenapa? Munajah. Munajah sama siapa? Dengan Allah. Di kita tidak. Salat cepat-cepat, giliran ceramah berjam-jam. Pertanyaannya, kita ikut siapa? Saya minta kepada manajemen untuk dicoba mempraktek hal-hal seperti itu. Khutbahnya cukup 3 menit, paling lama 5 menit. Tapi ngomongnya yang jelas bisa diamalkan. Berbeda dengan ceramah subuh. Ini kalau 5 menit nggak dapat nasi uduk kita nanti. Kalau saya ngomong 5 menit,
masing-masing minum kopi sendiri, nggak ditraktir nanti. Karena ini bukan khutbah, ini ceramah. Tapi ngomong yang benar juga. Sudah selesai. Makanya saya tidak, sebenarnya ngomong tidak perlu lama. Yang lamanya adalah yang namanya adalah ibadah. Persis seperti ada masjid, izin berbicara. Ada masjid, ada musalla. Di Aceh nggak ada musalla, yang ada melasah. Itulah musalla. Ada masjid atau melasah atau tempat yang ibadah lainnya, giliran suruh salat 3 menit selesai. Salat maghrib 2 menit 3 menit selesai. Giliran zikir sampai setengah jam. Saya tanya sekarang, ilmu dari mana dapat itu? Coba baca lagi kitab. Kitab yang dibaca harus kuning dikit. At-Turath. Coba cari. Lebih ini maaf, ini saya buka cepat, maka nggak usah pulang. Yang kencing turun cepat, naik lagi. Ulang. Di dalam agama, saya tanya sekarang, lebih penting salat atau lebih penting zikir? Coba jawab. Siapa yang jawab, saya kasih hadiah umrah. Saya kasih tiket umrah 1. Cuma tiket pertama sampai Langsa doang. Udah itu sambung sendiri. Salat lebih penting dari zikir, luar biasa lebih penting. Kalau dalam bahasa Arab, inna salata afdal wa a'la darajatan minaz zikri bikatsir bikatsir bikatsir. Tanya sama Imam Kairo ini. Salat lebih penting, lebih lama munajah dengan Allah. Jangan bangun i'tidal kalau anda lagi rukuk, munajah terus dengan Allah sampai hadirkan Allah di hadapanmu. Hadirkan Allah, 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 Allah. Setelah puas anda bermunajah dengan Allah di dalam rukuk, baru bangun sami'allahu liman hamidah. Turun dalam sujud. Buka hatimu, bermunajah sebanyak-banyaknya dengan Allah dalam sujud. Puas-puaskan hatimu bersama Allah dalam sujud. Berbicara dari hati ke hati dengan Allah dalam sujud. Puas-puasin dirimu. Setelah begitu puas, betul-betul jangan gerak jidatmu dulu. Setelah puas dengan Allah berbicara, bermunajah, baru anda gerak ke jidatmu atau dahimu. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu istirahat namanya. Capek sujud tadi, istirahat di duduk antara dua sujud, itu istirahat. Kalau sudah, kenapa istirahat? Karena capek munajah tadi dalam sujud pertama. Setelah itu masuk dalam sujud kedua. Begitu masuk dalam sujud kedua, jidatmu pasang badan, pasang kuda-kuda, terus hadirkan Allah, terus munajah dengan Allah, berbicara dengan Allah, ngomong terus dengan Allah, keluh kesah dengan Allah, syurhat kepada Allah. Setelah anda puas-puasin dengan Allah, sudah puas sekali dengan Allah, betul-betul anda sudah puas berbicara dengan Allah, bangun Allahu Akbar. Makanya dalam agama disebutkan sami'allahu liman hamidah i'tidal, itu rukun pendek namanya. Rabbighfirli, duduk antara dua sujud, rukun pendek namanya. Makanya tidak lama-lama di i'tidal. Setengah menit cukup i'tidal. Rabbighfirli setengah menit cukup. Tapi sujud enggak cukup 5 menit. Rukuk tidak cukup 5 menit. Itu yang benar. Tapi pelaksanaannya selama ini, pertanyaannya siapa yang kita ikutin? Kitab mana yang kita ikutin?
Ini krisis pembelajaran, krisis pemahaman. Saya tanya ini tapi jawab serentak. Yang saya ngomong ini jelas? Enggak ada suara, berarti enggak jelas. Yang lagi saya tanya, kalau enggak saya mau pulang ke Jungkar Gajah ini. Saya tanya lagi, yang saya ngomong ini jelas? Kenapa kurang semangat? Sekali lagi, saya mau turun nih. Yang saya ngomong ini jelas? Amalkan dalam hidupmu. Perpanjanglah rukukmu bersama Allah. Hadirkan Allah dalam rukukmu. Curhat bersama Allah. Ngomong apa saja, keluh kesahmu bersama Allah. Puas-puasin dalam rukuk. Jangan i'tidal dulu. Karena rukuk rukun panjang, i'tidal rukun pendek. I'tidal sekedar istirahat sebentar dari rukuk sebelum sujud. Istirahat. Istirahat saja, bacanya enggak lama. Kalau i'tidal rukun pendek, enggak lama bacaannya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlal thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahu akbar. Rukun pendek dia. Itu paling pendek sudah itu. Itu yang saya baca i'tidal paling pendek itu. Mau melama-lamakan sujud. Begitu sujud, habiskan, puas-puasin Anda bersama pencipta Anda Allah. Keluarkan seluruh unek-unek kepada Allah. Lapar sama Allah. Bagaimana susahnya hidup ini ya Allah. Bagaimana susahnya mencoba menata hati ini ya Allah. Ya Allah, kenapa saya senang menyalah-nyalahkan orang lain? Kenapa saya senang dengan sombong, dengan angkuh? Keluh kesah bersama Allah dalam sujud. Itu rukun panjang di sana. Rabbighfirli rukun pendek. Begitu sujud kedua rukun panjang. Habisin umurmu, maaf, di 4. Dalam salat habiskan umurmu, maaf, waktumu maksud saya 4. Pertama di dalam berdiri. Lama berdiri, bukan lama berdiri karena ngantuk. Bukan. Lama berdiri baca ayat yang panjang. Panjang baca ayat. Itu yang paling hebat salat. Yang kedua waktu rukuk. Lama rukukmu itu. Baca yang lama. Waktu sujud pertama. Lama baca yang lama. Hadirkan jiwa ragamu bersama Allah. Kemudian rukuk, sujud yang kedua. Di 4 tempat itu luar biasa. Itu baru salat namanya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, coba lihat bahasa Al-Quran. Aqimus shalah, dirikan salat. Itu namanya di saat berdiri itu salat benaran. Mau melihat orang salat yang benar, berdirinya lama, rukuknya lama, sujud awal, sujud tsani lama. Kalau mau lihat orang itu benar-benar salat. Tapi kalau orang itu, maaf, tidak seperti itu, ya salat juga, cuma tidak seperti yang dianjurkan oleh agama. Rujukannya mana Ustaz? Rujukannya Al-Quranul Karim, Sunnah Nabawiyah. Rujukannya kutub-kutub kitab Al-Fiqh, kitab fikih, baik kitab fikih mazhab Syafi'i yang dipelajari di pesantren, atau kitab mazhab Syafi'i yang belum dipelajari di pesantren, dan kitab-kitab yang lain. Semua rujukan apa yang saya sampaikan ini, saya bertanggung jawab. Mau lihat orang itu salat benar, lihat di 4.
Ini umur udah tua-tua. Enggak tua banget sih, baru 79. Kita sudah tua. Pasang badan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan ridha Allah. Jangan lagi salat asal-asalan. Demi Allah saya katakan, nangis nanti di hari akhirat. Kita nggak bisa menolak di saat Allah mengatakan tempatmu surga, nggak bisa nolak. Tempatmu neraka, nggak bisa nolak. Perbaikilah salatmu. Ini baru mukaddimah yang pertama. Mukaddimah semuanya 11. Ini baru pertama mukaddimah. Saya tanya sekarang, jauh semuanya harus menjawab. Jelas. Nah, kan nggak semangat. Jelas. Lakukan dan laksanakan. Ini baru satu, tinggal 10 lagi mukaddimahnya. Ini Kapolsek Buluh Belara udah mengkarat ini. Mau pulang. Jangan. Nggak ada Kapolsek hari ini. Harus berhenti. Mudah-mudahan jadi Kapolres, amin. Sudah. Yang ingin saya sampaikan yang kedua. Ini tolong dirubah. Yang kedua. Maaf. Kapan umat Islam ini sadar? Saya ulang lagi. Kapan umat Islam ini sadar bahwa umat Islam ini punya kekuatan besar. Kekuatan umat Islam besar. Kapan kita sadar? Maaf, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Di sini bukan main suku dan sara. Ini masjid ini. Ini ceramah agama. Tulen kepada orang masjid, orang-orang beriman. Bukan saya ceramah keluar masjid, ini enggak masuk ini. Ceramahnya dalam masjid. Kapan kita sadar kita punya kekuatan umat Islam? Di Aceh bukan mayoritas, mungkin mayoritas. Non Muslim nggak banyak di Aceh. Itu tapi tetap kita hidup harus damai, harus namanya apa? Toleransi. Jelas, itu jelas. Tidak ngomong itu, nggak kita bicarakan. Jelas orang Aceh saya jempol toleransinya. Yang ingin saya sampaikan bukan begitu. Dengan bahasa Jungka Gajah, nedenga bege. Ini kipas angin ini kenapa gak dimatiin? Suara ngeng. Saya nggak serius ini. Matiin aja satu nih. Ini kalau saya kurang bagus ceramah gara-gara kipas angin ini. Jazakallahu khairan. Apa saya ngomongin terakhir tadi? Kipas angin, bukan sebelumnya. Umat Islam itu belum sadar kita ini mayoritas dan sangat mayoritas besar. Ingat, kita mayoritas di Aceh belum pernah insiden antara Muslim dengan non-Muslim. Pertanda toleransi tinggi. Jaga itu pesan saya, jaga itu. Jangan dengar provokasi luar yang mengatakan Aceh tidak toleransi. Demi Allah, di Islamic Center saya bersumpah, demi Allah, siapa yang bilang Aceh tidak toleransi, dianjurkan potong lehernya itu, orang itu. Siapa yang ngomong itu? Di Aceh luar biasa. Seluruh provinsi, seluruh Indonesia harus tunduk cara berpikir orang Aceh tentang toleransi. Belum ada insiden antara Muslim dengan Muslim, walaupun satu kali selama hidup saya. Umur saya masih muda, 66 tahun. Belum saya dengar insiden. Siapa yang bilang tidak toleransi? Jaga toleransi itu Bapak dan Ibu-ibu, jaga. Saya pun tidak mengajarkan lagi, luar biasa. Jempol, salut. Yang ingin saya sampaikan bukan kita belum sadar kita mayoritas. Maaf, di saat orang kampung membangun masjid, ini mulai. Di saat orang kampung membangun masjid, dia membeli semen, pasir, ano pasir sama.
semen, pasir, kerikil, batu, kayu, besi. Jawabannya semua itu alat-alat Anda beli di mana wahai panitia masjid? Jawabannya saya beli di toko A. Jawabannya toko A itu ada 3 toko. Di sana ada toko jualan material, di sana ada toko jualan material. Kalau di sana jarang salat toko material itu, jarang ke masjid toko material itu, apalagi tidak beragama dan sebagainya. Di sini orang masjid toko material ini. Demi Allah saya bersumpah, mahal 1 rupiah di sini, beli di sini, jangan di sana. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Pertanyaannya, orang toko yang material, yang salat, yang ibadah, yang berjamaah bersama kita, begitu dia untung, begitu dia untung, yang dibantu anak-anak karena orang saleh. Dia dibantu, bantu ini, bantu sana. Katakanlah pelit 17 setan. 17 setan, kalau 18 mati kita. Kalau dia pelit, krit juwi panah, sosok yang krit bagah punah. Orang itu meskipun dia krit, tapi jawabannya untung yang kita beli dari dia dimakan kepada dia yang salat berjamaah, dimakan oleh anaknya di pesantren anaknya. Kalau beli di sana, maaf, dia dimakan oleh orang tidak pernah salat, istrinya enggak salat, dia enggak salat, anaknya enggak di pesantren. Jawabannya, masihkah kita tidak mau membeli di orang yang baik gara-gara beda 2 rupiah? Ayo muslim, dongkrak ekonomi orang taat kepada Allah. Dongkrak ekonomi, apalagi ada tengku. Tengku pulang dari pesantren 10 tahun di pesantren karena tidak ada lahan tuh membangun pesantren, dia buat usaha. Anda maaf, itu tengku, itu orang baik, ulama, beli sama dia, jadikan dia orang kaya daripada kita membelanja di tempat orang-orang yang tidak salat. Oh, bagaimana? Kenapa? Ini contoh saya katakan aja. Tapi tidak boleh bukan untuk untuk mengadu domba, tidak. Contoh saja. 1 rupiah. 1 rupiah nggak ada duit ya. Yang paling kecil 100 rupiah. Demi Allah, umat Islam Indonesia berapa orang semuanya? Muslim. Haji Marzuki saya tanya, ini orang sensus penduduk dunia ini. Haji Marzuki, berapa orang Islam Indonesia Muslim? Jawabannya hanaku biliung tengku. Kalau penduduk muslim 270 juta, non muslim berapa juta kira-kira? Ada 50 juta? Oke, 50 aja lah, tapi nggak sampai 50 juta. 200 muslim, 200 juta subuh ini seluruhnya 200 juta, 100 rupiah infak, masukkan celengan. Kira-kira pagi ini berapa miliar berkumpul? 200 juta kali 100 rupiah berapa? Bisa dihitung nggak? Nggak bisa. 200 juta kali 100 rupiah berapa puluh miliar? Itu baru 100 rupiah. Makanya orang-orang supermarket paling senang dia dengan orang Islam. Kenapa? Tik 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 tik. 9.900 rupiah. Tik 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 tik. 9.700 rupiah. Pak, 100 rupiah infak? Ya lah, 100 rupiah ada apa? Infak. Pak, 200 rupiah ini enggak infak? Infak aja. 200 rupiah mau kemana? Maaf, umat Islam Indonesia, 1 supermarket besar berbelanja berapa orang di situ? 1 hari belanja berapa orang? Tidak kurang dari 1.000 orang. 1.000 kali 200 rupiah 2 juta.
2 juta kan? Kok nggak ada yang tahu kali-kalian nih? 200 rupiah satu orang, 10 orang 2.000, 100 orang 200.000, 1.000 orang 2 juta per supermarket. Satu supermarket, satu hari infaknya umat Islam tanpa sadar, infaknya umat Islam tanpa dipaksa, sukarela karena kecil, 2 juta per satu supermarket setiap hari. Supermarket di Indonesia umpamanya yang saya tahu, Indomaret kalau tidak salah saya baca 12.000 Indomaret seluruh Indonesia. Coba kali 12.000 kali 2 juta per hari. Dua juta satu Indomaret per hari. Sebulan berapa? 60 juta. Itu satu Indomaret. Setahun 750 juta sedekah umat Islam per tahun. Uang 100 rupiah, 200 rupiah untuk Indomaret, untuk Alfamedi, untuk Alfamart, untuk toko-toko yang seperti itu. Berapa satu tahun? 720 juta kali 12.000 supermarket, berapa ratus miliar per tahun umat Islam menderma 100 rupiah? Jawabannya, kalau di Aceh kita sepakat untuk seperti itu, hari ini kita bangun pesantren Tugu Pulan 5 tingkat, besok kita bangun pesantren Pulan 5 tingkat, lusa kita bangun anak-anak yatim semua kita sekolahkan, orang-orang yang tidak punya rumah kita bangun rumahnya dengan 100-200 rupiah. Kalau kita tahu bahwa itu umat Islam punya kekuatan. Jawab serentak jelas. Kenapa juga tidak pernah bergerak? Akhirnya keluarlah filsafat. Petablau ba urang draw tu. Mehai abado. Daripadanya enggak ku ablau ba sipulan mantang. Hanai semayang urusan draw haji. Ini tidak sadar beragama. Demi Allah saya katakan, Anda salah berfikir. Ilmu Allah itu salah dan Anda akan ditegur. Tentang hartamu, kemana kamu infakkan, hartamu kemana kamu jual, kamu sedekahkan. Tanggung jawab dengan Allah, tanggung jawab dengan Allah. Makanya saya katakan itu satu. Orang Aceh, orang kaya-kaya, jangan Anda terhipnotis dengan Aceh provinsi termiskin jangan terhipnotis itu salah. Kenapa? Karena orang Aceh senang menerima bantuan. Kalau ada bantuan boh mano, rame-rame orang kaya juga mau terima. Dicatat, Kampung Pulan yang menerima bantuan COVID 100%. Jadi hampir nggak ada orang yang menolak. Akhirnya melalui data penerimaan bantuan itu berarti terbanyak orang miskin di Aceh. Naiklah pangkat orang Aceh menjadi provinsi termiskin di dunia. Kok di dunia? Di mana? Di Sumatera. Kesalahannya itu rakusnya orang kaya dengan menerima bantuan. Kadang-kadang di orang kayanya pegang ai teh nya cok saya dua boh lebih dong boh. Maaf kalau Anda tidak paham itu, kita terus dikatakan orang Aceh orang termiskin di Sumatera. Jawabannya, saya yang sudah melalang buana seluruh dunia saya datang, orang Aceh tidak pernah jadi bukan orang miskin, orang sangat cukup hidupnya.
Rata-rata. Ada yang miskin, ada. Tapi rata-rata cukup hidupnya. Buktinya apa? Coba masukkan NMAX ke Aceh. Medan belum habis, Aceh sudah habis, terjual. Orang miskin Aceh. Orang Aceh miskin. Di rumah pegang kopi, tetap hanya mengat kedai kopi. Orang Aceh miskin. Jawabannya, ini kita tidak sadar karena rakusnya menerima bantuan tadi. 2. Kalau begitu maaf, hayuk kita sadari diri kita. Kita ini maaf, orang Islam mau masuk syurga Allah. Berinfaklah. Kalau beli di toko ustaz yang jual mahal dikit, anggap niat sedekah lillahi ta'ala. Biar kaya ustaz-ustaz, biar kaya orang muslim. Ini kalau ada toko, belanja sama dia. Yang gak pernah datang ke masjid, murah pun jangan kamu belanjain di toko dia. Untuk apa? Ada jual fotokopi di bapak itu, sering ke masjid. Kata bupati, Pak, sana toko yang orang jalan jual yang pergi ke masjid, sana kau fotokopi. Cuma beda. Kalau orang yang yang sering ke masjid, begitu fotokopinya habisnya 10 juta, disuruh tanda tangan 15 juta. Orang yang sering ke masjid nggak mau. Pak, ini kan 10 juta fotokopi, ada 1000 eksemplar dan sekian kali buku, tapi 10 juta ditulis 15 juta. Untuk bapak 1 juta, saya 4. Nggak mau kalau orang sering salat. Makanya kita datang ke orang yang nggak salat, di sana mau. Kalau di sana mau. Paduk kabidroku 1 juta, alhamdulillah. Salat enggak, tapi alhamdulillah juga. Jawabannya jelas. Pertanyaannya, Anda salat selama ini kemana salatmu? Kalau itu akhlaknya, kalau itu peranguinya, kalau itu modelnya, salatmu kemana sekarang? Kalau ke sana enggak mau dilicinkan sedikit. Kalau sini mau. Demi Allah, kalau pemilihan bupati ke depan, demi Allah, kalau pemilihan wali kota ke depan, demi Allah, kalau pemilihan DPR, MPR ke depan, pusat dan daerah, kalau masih berlaku KKN, masih berlaku sogok menyogok, demi Allah, hancurnya dunia ini. Demi Allah hancur. Yang ke bupati karena hasil sogokan, paket C musapu tanji debu. Yang ke DPR pusat, paket C ada mupom sapu api. Idan yang penting serta ribe bak pemilu. Benga-benga serta ribe kan apa yang kupi. Menyonyan cerah semikir kajian bed nutupi ulah Islam ke dia aku sakai. Semak matang. Demi Allah saya katakan, maaf, ayo kita ke depan pilih bupati, pilih wali kota, pilih DPR, MPR atau pilih siapapun. Demi Allah, jangan terpancing dengan ekonomi. Jangan percaya itu janji-janji. Pilihlah orang yang benar-benar membangun negara, membangun bangsa, sayang kepada agama, sayang kepada masyarakat, tidak diperjualbelikan negara ini. Jawab serentak jelas. Nyoka semangatnya karena kadih pahiti tengku kan lekebu hana leke janai bi udah pre tengku halim saya kayak juk yang tengku kapolsek hanjang geteh no gua ju agak dah yang kedua buluh pada untuk kabak sitik sih. Alhamdulillah. Penutup, dengar baik-baik. Tanggung jawab salah pengamalan. Sekarang dunia sedang diadu domba antara kita dengan kita. Demi Allah saya katakan,
Orang berpeci dengan orang berpeci diadu domba. Orang pakai ridak dengan pakai ridak kan? Yang di leher ridak kan? Orang pakai ridak dengan pakai ridak sedang diadu domba. Ulama dengan ulama sedang diadu domba. Orang pintar dengan diadu domba, diadu domba. Yang tujuannya apa? Biar kalian tidak aman, supaya ngomong saya Anda dengar. Pakai bahasa Aceh. Tapi tolong matikan mic. Pakai bahasa Aceh. Apabila bukan bahasa Indonesia lagi. Engket sengke nedrop lam luang. Saboh di Malang. Nyan menyono mat nenek sisik nenek tagun nyan beleheun durau ting lewro demam na. Terus pakiban cok sirap priuk bacut langkawan engkeut klepek klepok senggap gerau je nyan nemat ka seuieut nyan delay kalau nu pegah gede jelas ka senggap nyan hati-hati garam bak engke sengke bahaya. Begitu mendekat menjelang pemilu, menjelang pemilihan, menjelang pilkada, katrok ji kedih umlasah, katrok pesantren drone, katrok bak urang drone, iya me bantuan nyan garam. Ini buh lam ke sengke. Ingke sengke bumupom yan. Jelas. Nyokan alhamdulillah ketaku perleh. Ikut lemnya ke WC nya 5 juta, nya ke abu 1 juta. Dia abu pi pegat pengumuman orangnya laju. Pilih si pulan, nyan engkang bek ne pilih dengku. Itu lutong ni apa kah? Bek ne pilih dengku. Mati tu. Demi Allah, leuh menang ji menyengi yang nedan. Leuh menang ji hana jengi yang ne. Bek terpancing dengan apa? Garam. Bek sibuk dengan sirah. Getanya bek je ke sengka. Bek je ke lele. Tengku mana? Maaf Pak. Ni taubat ke deh. Pajan Nabi hakainya. Yang mana ke? Yang dan ke 10 juta aku aja. Ni cok 10 juta nya. Ni tiak laba ke deh. Kan ni taubat ke deh. Ni je kan? Oh hangku je hidup 10 juta. Yang keinginan tengkau. Angkat tangan yang sengka-sengka. Sayang. Siapa yang merusakkan negara? Anda-andalah yang engke-sengke yang siap merusak negara. Hanya 100.000 rupiah. Jawab serentak jelas. Lu masuk. Nyan kajadu. Yang kedua, dipegat istilah-istilah baru. Lu dengar tu? Islam Nusantara. Nyan istilah nyan baru nyan kan tengah diadu rau ne. Islam Nusantara mulai kita diadu. Islam Wahabi mulai diadu. Islam Aswaja diadu. Istilah-istilah inilah yang membuat hancur kita. Contoh, dia dengar lu pegang. Nyan semayang tubuh dan baca kunut mana ketua lu. Nah, munyohana yo asal yo semayang lain lom tu. Nan baca mana? Munyohana lu ya semayang lom tu. Mai dah nak ikut. Nah, thamkin ku cumot hat lu tuang ngai mum. Ka. Baca kunut. Lu tanya Olinya na masjid di samping rumah don hanai baca kunut. Nyan yang tah yang Ahlus Sunnah, yang tah kan Ahlus Sunnah. Munyo nu putih tu. Yang baca kunut Ahlus Sunnah, yang hana baca kunut kan Ahlus Sunnah. Demi Allah dongkun. Imam Syafi'i orang yang pertama mengutuk Anda karena ilmu Anda salah. Oh, jabukannya Imam nyong istilah lagi diadu. Oh, hana kunut Wahabi. Siapa bilang hana kunut Wahabi? Baca kitab. Kitab jangan baca kitab orang kitab Syafi'i baca. Lu tanya yang badrona. Kunut hukumnya apa?
Hana semangat, mubiut dan semangat. Kunut hukumnya apa? Sunat. Kalau dibaca dapat pahala. Kalau tidak dibaca, rusak enggak salatnya? Batal enggak salatnya? Terus Wahabi di mana? Apabila ini imam ini imam ini. Sonan deng wajib imam drona. Punan ke? Mahral. Imam kabir mahralnya singgah je ke imam. Di mana? Umpamanya di masjid sesuatu yang lain. Di sana enggak baca kunut. Dia jadi imam, tidak baca kunut. Ini bukan Wahabi. Kenapa? Dengar. Ahlus sunnah adalah, kalau mazhab 4, Ahlus sunnah itu mazhab Hanafi Ahlus sunnah, mazhab Maliki Ahlus sunnah, mazhab Syafi'i Ahlus sunnah, mazhab Hambali Ahlus sunnah, mazhab Daud Zahiri Ahlus sunnah, mazhab Al-Lisi Ahlus sunnah, mazhab Al-Auza'i Ahlus sunnah, mazhab As-Sawri Ahlus sunnah. Mazhab sampai 18 mazhab itu Ahlus sunnah wal jamaah. So pegahkan Ahlus sunnah ya. Menyonekeun mah truk awak Sudan kena. Sudan. Saya di Sudan 7 tahun. Nyo Sudan ya. Tuku Halim Sudan, tapi kurang hitam. Di Sudan baca kunut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Itunya Allahu Akbar. Hana langsung baca kunut ile. Awalnya orang itu baca kunut sebelum rukuk. Mazhab apa? Maliki. Munyo ijak long praktek di Aceh pun keun. Kai campur don nunggu. Abeh ni munyo di Islamic Center abeh nunggu. Jawabannya Maliki. Maliki siapa pendiri mazhab? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Guru besarnya Imam Syafi'i. Tanda pun salah. Anda mau menyalahkan gurunya Imam Syafi'i? Demi Allah menyohan krikepna, irudna. Kalau begitu mazhab Maliki, mazhab Ahlus sunnah, walaupun kunut sebelum subuh, satu sebelum subuh boleh. Ketat hek tu. Hak mengkelah macam mana? Tengok ke mana? Sebelum subuh. Yang tengah-tengah ke jauh. Hai aku pakai angkat tangan saw yang belah renan. Imam Maliki kunut sebelum rukuk. Siapa Imam Maliki? Adalah guru besarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunutnya setelah i'tidal. Kenapa beda? Ini guru, ini murid. Jawabannya semua Ahlus sunnah. Yang baca kunut dalam sebelum ruku Ahlus sunnah wal jamaah. Yang baca kunut di i'tidal Ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak baca kunut mazhab Hanafi Ahlus sunnah wal jamaah. Lah, mazhab Hanafi Ahlus sunnah iya. Buktinya mana? Muridnya Abu Hanifah, Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gurunya Imam Syafi'i juga. Mazhab Hanafi. Makanya Ahlus sunnah semuanya. Hambali Ahlus sunnah. Makanya orang Saudi, imam-imam Saudi itu adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka bermazhab Hambali. Hambalinya muridnya Imam Syafi'i. Saya mau katakan apa? Kurangin memprovokasi dan propaganda. Kurangin cari melha bunga-bunga. Biasakan berhusnuzan dengan orang. Kalau anda belum kenal Ahlus sunnah, jangan mengklaim anda Ahlus sunnah. Kalau anda belum kenal Wahabi, jangan mengklaim anda Wahabi. Kalau anda belum kenal Syiah, jangan klaim anda Syiah. Pahami dengan baik sehingga anda punya ilmu yang kuat, baru anda mengeluarkan statement. Jawab serentak jelas. Kasib. Longtop. Aceh mau bangun, bangun. Mau jaya, bangun. Orang-orang Aceh yang mengamalkan Islam mau masuk syurga, mau. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Yang berbeda denganmu bukan pihak lain, itu juga masih
Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan-jangan Anda mengeluarkan dia dari Ahlussunnah, haram, dosa besar. Anda mengeluarkan mereka. Contoh, dengar baik-baik. Ini terakhir, penutup ni. Umar kata ladhai. Penutup. Orang tua saya meninggal dunia. Mertua saya, mertua kandung, meninggal dunia. Ni dengar. Saya dari Jakarta pulang. Begitu dimakamkan di samping rumah, saya ikut ke sana. Ada 2 orang ulama pesantren, punya pesantren besar, datang untuk ke kuburan. Ulama besar ini, ulama besar datang ke kuburan. Saya datang juga. Begitu setelah dimakamkan setengah tanah, dikuburkan, saya tanya, siapa yang azan? Siapa yang azan? Itu tanya yang nanya. Dari Jakarta saya pulang, saya tanya, ini jangan dihabiskan tanahnya. Siapa yang azan? Jawab ustaz tadi, ustaz pesantren, ulama besar, Abi Rusli. Untuk apa azan? Kan belum zuhur. Hana dihopo tabang. Sampai tidak ada azan. Saya tanya, saya yang melarang azan, saya suruh. Yang melarang azan dikubur malah orang pesantren. Yang mana yang Wahabi? Yang mana yang bukan Ahlussunnah? Saya katakan, maaf, saya Ahlussunnah, dia Ahlussunnah. Orang itu semuanya Ahlussunnah. Walaupun azan dalam kubur masih dia tidak mau azan, tetap dia Ahlussunnah. Satu. Yang kedua, sebagai terakhir dan terakhir, bayana hantu lehu. Terakhir, kata orang yang tidak talqin itu Wahabi, yang tidak talqin Muhammadiyah, yang talqin Ahlussunnah. Menyo hanjit ben pegahaba nu sengap gede. Nu sengap dengkum hanjit ne. Ben perkara urang. Hai ni tamang neraka alih ne. Susah. Baca sebagai kibat cara. Lihat dalam kitab Kaliubi wa Umairah, dalam kitab Mahalli pesantren. Ditulis wa yustahabbu ayyulakina. Disanjurkan, sangat dianjurkan untuk mentalkin jenazah setelah meninggal dunia, ba'da dafnihi, setelah kita makamkan dia, kita talkin. Itu sunnah. Setelah itu waqala Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama Asy-Syafi'i, kata Izzuddin bin Abdussalam, tokoh ulama besar mazhab Syafi'i, at-talqinu bid'ah. Talqin itu bid'ah. Itu mazhab Syafi'i juga. Pertanyaan, yang mana yang Ahlussunnah, yang mana yang bukan? Kalau anda belum cukup ilmu, jangan ngomong. Mending anda diam, provokator. Begitu anda keluarkan kalimat, hancur orang semuanya. Orang berantam, menghina, menuduh gara-gara ilmu anda yang kurang. Kalau tidak mampu, jangan bicara. Jelas? Kurang semangat, jelas? Maka saya katakan, ayo belajar kitab kuning yang banyak, baca yang luas. Setelah anda yakin seyakin-yakinnya, keluarkan ilmumu. Kalau tidak, enggak usah. Terjadi provokator. Artinya jadinya antara masjid dengan masjid saling bermusuhan. Pak kesemayang ide, kak kedemang PKI kah? Astagfirullah. Pak kesemayang ide. Kalau enggak mengerti, enggak usah ngomong. Dan saya ingatkan ulama-ulama yang hanya jago ngomong, tolong berhenti dari provokasi. Tolong berhenti dari memfitnah orang lain. Tolong berhenti dari menghina orang lain. Karena anda alim, orang lain lebih alim dari anda. Jelas? Ulang semuanya, jelas? Selesai. Nah, tanya jawab di sini. Biasanya enggak ada. Tapi menyelum tanyang jirat pat apa jebu. Jawabannya di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Kesimpulan, perbaiki mulutmu, perbaiki akidahmu. Jangan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan malah di Aceh saya anjurkan semua kita di Aceh bermazhab Syafi'i. Jangan tambah-tambah mazhab, karena orang Aceh belum siap.
Orang Aceh belum siap selain mazhab Syafi'i. Ayo bermazhab Syafi'i. Dan jangan provokator. Jangan saling mengklaim kamu bukan ahli sunnah. Jangan coba-coba. Karena tidak ada faedah kecuali kita menambah dekat dengan neraka jahanam. Baik, itu sebagai kesimpulan. Terima kasih kepada panitia, termasuk Pak Helmi Hasbi. Terima kasih Ji atas segala perjuanganmu. Terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Islamic Center, jamaah yang hadir. Saya ingin mendoakan semua yang hadir ini menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, hadhihi jama'atun thayyibah, hadhihi jama'atus salihin. Allahumma akrimhum bil maghfirah, Allahumma akrimhum bis salamah, Allahumma akrimhum bir rizqil halal, Allahumma akrimhum bil afiyah ya rabbal alamin. Allahumma adkhilhum kullahum bidunin istisna jannataka jannatan na'im ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkan semua orang ini dalam pendapat pengampunanmu ya Allah, mendapat ridhamu ya Allah. Jamaah ini berikan rezeki yang halal ya Allah, jadikan anak-anak cucunya semuanya sehat walafiat ya Allah, tenang hidupnya ya Allah, mudah dalam semua urusannya ya Allah. Dan masukkan orang ini setelah mendapat pengampunan darimu ya Allah, syurgamu, syurga jannatun na'im ya rabbal alamin. Dan jauhkan kami ya Allah dari neraka jahanam, dan jauhkan kami dari provokasi dan menghina orang lain ya rabbal alamin. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.